Lagi di channel aku lagi menjadi di video kali ini aku bakalan mainin wall hop tower. Jadi sengaja kita main keras tuh, tapi sebelum main kan kalian harus dari subscribe, nyalakan loncengnya ya. Udah langsung aja kita main keras tuh. Yeay, tapi ini towernya agak susah ya guys. Jadi kita harus pelan-pelan. Aku jadinya jadi keingat Roblox. Roblox jangan pernah pergi. Roblox jangan pernah pergi, tuh bikin nangis kayaknya. Oke guys, kita coba yang easy dulu ya guys. Kita coba yang easy tapi masih pakai ini kayaknya. Ya Neymar jatuh. Kau belum bisa yang ini ya guys. Geda gedi geda oh ya susah banget. Kok itu sinuk bisa sih? Dada ayah sinuk bisa. Itu yang si Bacon bisa banget, jago banget iya ya. Wah cool Roblox jangan pernah pergi. Roblox jangan pernah pergi. Roblox jangan pernah pergi. Roblox jangan pernah pergi. Susah banget. Roblox jangan pernah pergi. Roblox jangan. Ini lompat pegang. Ini easy pegang. Ini malah kepental. Kau harus pelan-pelan ya. Easy tower. Jago banget ya kalau yang ini. Neymar ya, kasihan banget Neymar. Aku tidak bisa tungguin kamu Neymar ya. Neymar jago banget ya. Wah, yuk. Aku tanpa lewat situ ya guys. Itu tadi udah. Ini bisa belum gak ya? Aduh, aku tadi nggak bisa. Susah banget. Itu juga Bacon. Aduh, Bacon bisa banget. Aku tidak bisa. Cari tutorial dong guys. Yang ini aku belum bisa wall flick. Dash. Jadi kasih tutorial dong guys. Aku cuma mau jogi-jogi. Neymar tidak bisa sampai atas itu. Neymar jangan pernah pergi. Neymar ini susah banget. Ini sini. Susah betul. Mau pakai yang mana ya? Bahasa apa lagi? Aduh, itu cewek. Susah banget dong gini. Kasih tutorial guys. Cara kayak gitu guys. Aku pingin banget. Susah banget yang ini wahopnya. Kayak gimana sih? Aku mungkin harus keluar dulu. Ya, masuk lagi. Aduh, Neymar masih di situ. Menawar
hop susah. Menara wall hop susah. Ini mah aku bisa, gampang banget. Ini mah easy. Astaga. Oh, itu Obi. Ya, kok makin. Nah, yang ini mah easy. Nah, tuh kan, abang jangan pernah pergi. Abang jangan pernah pergi. Obi easy. Aduh, makin susah nih. Aku lewat sini ya. Kasih tutorial. Nah, aku udah bisa lewat ini. Hah? Lewat mana? Ini cuma gini doang. Nah, gitu doang. Ini susah kayaknya. Kayaknya harus kayak gini. Ya, bisa. Berkat ini unuk. Nah, ini harus yang ekstrim. Yay! Bla 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 bla. Jatuh. Mati aja loh. Yeay. Kalau samping. Ini mah susah. Ini mah easy. Nah, easy banget. Obinya easy. Aduh, easy banget. Aduh. Abang easy banget. Ini susah nih. Makin susah nih. Yeay. Aku suka banget sama tower ini. Ih, seru. Seru. Jangan jatuh dong. Yeay. Ini yang mana? Elah. Mati. Aku lah dari ulang nih. Waduh, ya, malah jatuh lagi. Mati aja deh. Susah banget. Jatuh terus nih. Oke, aku coba yang lain dulu, guys. Kita coba yang lain ya. Easy, ini yang easy ya, guys. Aku mau lewat sini, Aku mau kayak gini deh. Ini Obi yang ketemu. Ini mah juga easy ini. Ya, tinggi. Oke, kita coba ice. Malah pental. Aduh, susah banget yang ini. Abang, tolong. Itu aku gak punya abang ya, guys. Tapi sengaja bilangnya abang. Aku coba yang ini dulu. Tapi ini tenang deh. Ini bisaan deh. Bisa. Ini easy banget yang ini. Ayo, jangan jatuh dong, jangan miring dong. Sabar. Oke, kita coba. Ini susah banget. Ini kirain ini paling tidak bersusah-susahan, tapi ini pendek. Oke, kita balik ke sini. Aku mau coba yang kayak gitu tuh, yang ungu sama oranye itu. Coba kita kesini dulu ya. Oke, kita pakai yang. Lah ini kemana?
mati aja lah. Nob yang nggak susah. Elzi yang ini Elzi. Nah ini masih Elzi. Terus ini juga masih Elzi. Jangan jatuh. Loh. Bakekok. Bakekok, bakekok. Bakekok, bakekok. Lah, nih orang kenapa? Kita punya rasat yang tidak bagus. Ya, itu orang nggak bisa. Aku coba yang ini dulu. Coba yang ini. Ini aku bisa easy. Aduh, easy banget yang ini mah. Ini masih easy. Aduh, aku masih easy. Lah ya. Akiete. Akiza kau aku. Lah. Mandang itu apa? Ya. Ini kemana ya? Menuju teleport. Gimana? Oh, pakai waktu. Lah. Elah. Ini sungguh menyenangkan. Eazi. Ini kayaknya yang paling susah deh. Aku mati saja deh. Ini untuk yang berbuat apa? Untuk yang apa? Untuk yang mana? Roti. Ih, mana mukanya? Aduh. Di mana ya? Kayaknya aku pengen coba yang kayak gini deh. Aduh, jangan ke situ. Ini gimana? Creepy, zombie sharks. Oh, ini obisi. Aduh, ini agak susah nih. Agak susah. Mau pakai waktu gak, guys? Soalnya aku nggak bisa. Kemana ini? Muter balik. Ya. Udahlah. Ya nggak rame banget. Aku jadi nggak mau ngonten. Tapi aku tetap mau ngonten kalau tidak ramai. Aku tetap suka ngonten. Suka mengonten terus. Ini yang sebelah sini. Oke. Ini yang sebelah sini. Oke, ini sebelah sini. Dan ini. Kalau ini susah banget, nah. Jangan. Mama. Ulang ini. Yeay, bisa. Ayo aku tungguin. Iya, jatuh itu orang. Jaila, aku gak usah tungguin deh. Yay. Oke. Kesini. Ya. Aduh ngelag banget.
Nah, kalian mau tutorial? Aduh. Tutorial cara mendapatkan. Ya, jangan jatuh. Yeay. Ribet amat dah. Jatuh. Aku mau keluar aja deh, ini gamenya nggak seru. Wallhop yang tidak ada dapat. Oke, kita pakai menara wallhop tinggi tapi mudah. Oh, kayaknya aku coba dulu. Aku tidak mau deh, aku mau yang ini aja. Bagas kesulitan wallhop babu 2 babu 2. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, berdiri sebuah rumah tua yang tampak seperti... Oke, maju ke sini. Ya. Oke. Susah banget. Aira saat ini menyaksikan Aira. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang nenek yang ditelantarkan anak-anaknya. Tapi berkat amalan sederhana, puluhan malaikat rezeki datang membantu. Kisah ini penuh dengan pelajaran hidup yang akan menggugah hati kita semua. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, berdiri sebuah rumah tua yang tampak seperti akan roboh kapan saja. Dindingnya penuh retakan, atapnya bocor di berbagai sudut, dan jendela kayunya hampir copot. Rumah itu milik seorang nenek bernama Mbah Karmi. Seorang perempuan renta yang hidup seorang diri di usia senjanya. Hidup Mbah Karmi tidak selalu seperti ini. Dahulu, ia memiliki keluarga yang lengkap. Suaminya, Pak Karto, adalah seorang petani sederhana yang bekerja keras di sawah. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang menjadi kebanggaan mereka. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan hingga suaminya meninggal dunia akibat sakit yang tak tertangani. Sejak itu, hidup Mbah Karmi berubah. Saat anak-anaknya masih kecil, ia bekerja siang dan malam tanpa lelah. Apapun dilakukannya agar anak-anaknya tetap bisa makan dan sekolah. Ia menjual hasil kebun kecilnya, menjahit pakaian orang, bahkan menjadi buruh cuci di rumah-rumah tetangga yang lebih mampu. Baginya, anak-anak adalah segalanya. Namun, pengorbanan itu tak pernah dibalas dengan kasih sayang yang sama. Begitu mereka dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, satu persatu mulai menjauh. Anak sulungnya, Joko, merantau ke kota untuk bekerja. Awalnya, ia masih sering mengirim kabar dan sedikit uang untuk ibunya. Namun, semakin lama, kabar itu semakin jarang hingga akhirnya benar-benar tak terdengar lagi. Mbah Karmi hanya bisa menunggu dengan harapan bahwa suatu hari anaknya akan pulang. Anak keduanya, Sri, menikah dengan seorang pria kaya dan pindah ke kota. Ia merasa malu mengakui ibunya yang miskin. Setiap kali ditanya orang, ia hanya menjawab singkat, seakan tak ingin bahwa ia berasal dari desa itu. Jika pulang pun, ia hanya datang sebentar, membawa sedikit oleh-oleh seadanya, lalu pergi lagi tanpa banyak bicara. Yang paling menyakitkan adalah anak bungsunya, Arif. Tidak seperti kakak-kakaknya yang menjauh, Arif justru masih sering datang. Namun, kedatangannya bukan karena rindu, melainkan karena ingin meminta uang. Suatu hari, Arif datang dengan wajah lusuh dan mata penuh kepura-puraan. "Mbah, aku butuh uang buat bayar utang," katanya dengan suara memelas. Mbah Karmi menghela napas. Ia tahu, uang yang diminta Arif bukan untuk utang, melainkan untuk foya-foya. Namun, sebagai seorang ibu, hatinya terlalu lemah untuk menolak.
Perlahan, ia Jangan gitu. mengambil dompet Itu kain aku lusuhnya. ke samping. Di dalamnya, hanya tersisa beberapa lembar ribuan yang seharusnya ia gunakan untuk membeli beras. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang itu kepada Arif. Ini tabungan Mbah. Gunakan baik-baik. Lewati Le, panggung. ucapnya lirih. Arif Salah. menanya tanpa ragu, Tuh, tanpa tuh, terima sangat-sangat kasih, mahal. tanpa peduli bahwa ibunya mungkin akan kelaparan karena telah memberikan uang terakhirnya. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Hari demi hari berlalu, dan Ini hidup susah banget, Mbah Karmi Ari. semakin sulit. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin ringkih. Ia tak lagi Susah, mampu ya. bekerja di ladang, dan tenaganya terlalu lemah untuk sekadar mencuci pakaian orang seperti dulu. Di rumah reotnya yang sepi, ia sering Mudah. duduk di depan pintu, Lah, menatap ini jalanan mudah. desa yang penuh debu. Kok- Setiap kok kali ada susah? orang lewat, Nih, yang ia ininya berharap itu susah. adalah salah satu anaknya yang Oh, pulang. mudah. Namun, harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Harus kemana? Tetangga-tetangga sesekali datang memberi makanan, Eh, tapi tidak setiap hari. Mbah Karmi harus Woi. menahan lapar hingga esoknya ada yang berbaik hati mengantarkan sepiring nasi. Malam itu, udara begitu dingin, angin bertiup kencang, membuat dinding rumahnya yang rapuh berderit seperti akan runtuh. Mbah Karmi duduk di atas dinding tua, menatap langit-langit yang bocor. Dari lubang kecil di atas, ia bisa melihat bintang-bintang berkelip di langit. Perutnya kosong, tapi hatinya tenang. Ia tahu, hanya kepada Allah ia bisa bersandar. Dengan suara lirih, ia mulai berpikir, menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Saat itu, di luar rumahnya, sesuatu mulai terjadi. Angin semakin kencang bertiup, menerpa dinding rumah reot yang hampir roboh. Suara dedaunan rimbun berterbangan bercampur dengan bisikan ranting-ranting pohon di pekarangan. Malam itu terasa begitu sunyi, seakan seluruh desa telah terlelap dalam gelapnya malam. Namun, di dalam rumah yang nyaris tak berhuni itu, Mbah Karmi masih terjaga. Dengan tangan yang mulai keriput dan tubuh yang ringkih, ia duduk di atas dipan tuanya, berzikir dengan suara lirih. Setiap butiran tasbih yang ia putar seakan membawa kedamaian dalam hatinya. Baginya, ini bukan sekadar rutinitas, melainkan satu-satunya cara untuk tetap merasa dekat dengan Sang Pencipta. Hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Masuk, Rindu pada Wen. anaknya Selamat semakin datang. menyusut. Nikmat. Tetapi tak ada lagi air mata yang bisa keluar. Telepon Semua telah kembali. habis, seperti nasibnya yang terasa terbuang. Namun, meskipun tubuhnya semakin lemah dan harta duniawi telah lama sirna, satu hal yang tak pernah berkurang adalah keyakinannya kepada Allah. Tiba-tiba, angin yang bertiup kencang berhenti seketika. Kalau aku loncat, Bahkan O suara I gesekan I A. ranting pun menghilang. O Mbah Karmi I mengangkat A I kepalanya. O Ada sesuatu yang berbeda malam I itu. A I Udara yang tadinya dingin kini berubah O menjadi hangat. I Perlahan, ia merasakan ada kehadiran yang tak kasat mata. Bulu kuduknya berdiri, O bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. O Ia melanjutkan zikirnya. Namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya lebih khusyuk. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin ringan, semakin lancar, dan semakin menggema di seluruh ruangan yang sempit itu. O Tiba-tiba, A dari celah atap yang O berlubang, O sebuah cahaya lembut menembus masuk, menerangi sudut ruangan yang A gelap. Jantung Mbah Karmi berdegup kencang. Ia mencoba memastikan bahwa ini bukan hanya hayalan semata. Tapi tidak, cahaya itu nyata. Semakin lama semakin terang. Hingga akhirnya seluruh ruangan yang sebelumnya gelap berubah menjadi bersinar dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu, terdengar suara lembut, begitu menenangkan, seolah berasal dari langit. Mbah, janganlah engkau bersedih. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan bertawakal. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya mengalir di pipi tuanya. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Ia Tower merasa of seperti Hell. dipeluk oleh kehangatan yang begitu Tower of lembut, Hell. begitu damai. Coba Hatinya yang selama ini penuh luka seakan terobati seketika. Mbah Karmi sadar, ini bukan hal biasa. Ini adalah Kayaknya jawaban atas semua sudah. kesedihan dan kesabarannya selama ini. Malam itu menjadi saksi bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Namun, keajaiban yang terjadi malam itu hanyalah permulaan. Sebab, setelah kejadian itu, hidup Mbah Karmi akan berubah dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang serakan di pekarangan rumah Mbah Karmi. Cahaya yang sempat menerangi ruangan kini meredup perlahan, menyisakan kehangatan yang masih tersisa di hatinya. Cila mana? Cila, cilaka, Air cila. mata masih mengalir
di pipi keriputnya. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Ia tahu Allah tidak pernah Oh, itu one meninggalkannya. kill. Rasa One kesepian kill. yang selama ini menggerogoti Parang jiwanya seakan lenyap dalam awa. sekejap. Tapi ia tak tahu bahwa kejadian itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Seperti malam-malam sebelumnya, Awa. setelah merasakan ketenangan yang tak biasa itu, Awa. Mbah Karmi kembali melakukan kebiasaannya. Ia Awa. berdiri perlahan, tubuhnya yang rentas sedikit bergetar, lalu mengambil air Be. wudhu dari kendi kecil di sudut ruangan. Dengan gerakan yang penuh kehati-hatian, ia mulai menegakkan sholat tahajud. Tak ada suara selain lantunan ayat suci yang keluar dari bibirnya. Suaranya lirih, tapi penuh dengan ketulusan. Setiap sujud yang ia lakukan seakan semakin mendekatkan dirinya dengan Nila Sang Pencipta. Setelah sholat, Aiwela ia duduk Cuma bersungguh dan mulai masakin. mengamalkan zikir yang telah ia lakukan sejak muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Don't know why Tangannya yang rentak terus menggerakkan tasbih yang sudah mulai usang. Tapi setiap butiran yang ia genggam terasa begitu ringan. Kemudian, dengan suara yang penuh keyakinan, Yay! ia mulai membaca sholawat jibril Bel sebanyak 1000 kali. Sebuah amalan yang Begitu telah kali. dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Bagalaba Allahumma sholli cukup ala pesak Sayyidina apa? Muhammad wa Ha. ala alihi wa sahbihi wa salim. Ia mengulanginya tanpa henti. Suaranya semakin lirih Kau dan semakin dalam. melihatku. Dalam hati, ia tak meminta. Ia Kau hanya ingin kau berada lewat dekat dengan ini. Allah, meyakini bahwa setiap doa yang ia lantunkan tidak akan pernah sia-sia. Lalu, seperti sebelumnya, sesuatu kembali terjadi. Dari langit-langit rumahnya yang berlubang, sebuah cahaya perlahan muncul. Kali ini Why? lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu bukan seperti sinar matahari atau lampu, melainkan cahaya lembut yang membawa ketenangan luar biasa. Mbah Karmi menutup matanya, meresapi kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara langkah-langkah lembut, seolah ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka matanya perlahan, dan saat itulah ia melihatnya. Puluhan sosok bercahaya berdiri di dalam rumahnya. Mereka tampak begitu anggun. Wajahnya bersinar penuh ketenangan. Oh, biru. Mereka bukan manusia, melainkan makhluk dari alam lain. Malaikat yang dikirimkan oleh Allah. Mbah Begabe. Karmi terpana. Tak pernah dalam hidupnya ia melihat sesuatu yang begitu indah. Salah satu dari mereka melangkah mendekat, lalu berbicara dengan suara yang lembut namun berwibawa. Mbah Karmi, engkau telah bersabar dan istiqomah dalam ibadahmu. Malam ini, kami diizinkan oleh Allah untuk datang membawa rezeki kepadamu. Mbah Karmi tak sanggup berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Malaikat itu kemudian mengulurkan tangannya, dan dari telapak tangannya yang bercahaya, muncul butiran-butiran kecil seperti mutiara yang berkilauan. Ini adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadamu. It's not Tidak dalam bentuk bad harta, with tapi dalam bentuk keberkahan yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Sejenak, rumah yang reot itu terasa begitu terang. Udara di dalamnya menjadi What? lebih hangat, lebih sejuk. Aku dan tidak lebih- tahu, guys. Satu Dia persatu bahasa apa, malaikat lainnya guys? ikut melangkah maju, masing-masing membawa sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dan dalam hitungan detik, rumah Mbah Karmi yang tadinya terasa begitu miskin dan kosong, Hai. kini dipenuhi dengan keberkahan yang tak kasat mata. Mbah Karmi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Ia tidak pernah meminta Iya. kekayaan, tidak pernah meminta keajaiban. Yang ia lakukan hanyalah beribadah dengan tulus. Dan kini, Allah menunjukkan bahwa setiap sujud dan zikirnya tidak pernah sia-sia. Namun, apa yang terjadi malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena mulai esok hari, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di desa itu. Sesuatu yang akan berubah cara orang-orang memandang Mbah Karmi selamanya. Pagi itu, embun masih menggantung di Abedeu ujung ini dedaunan tidak ketika terlalu Mbah Karmi susah. membuka matanya. Abedeu. Cahaya matahari yang masuk melalui Abedeu. rumahnya Jangan jatuh. terasa lebih hangat dari biasanya. Abedeu, abedeu, abe. Mengingat kejadian luar biasa yang terjadi tadi malam, ia duduk di depannya. Tubuhnya masih Abedeu, wow, wow, wow. bertemu dengan para malaikat. Apakah itu hanya mimpi? Wow, 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 dede. Ia bisa merasakan kehangatan keberadaan mereka, bisa mendengar suara mereka berbicara kepadanya. Namun, ada
Ada satu hal yang membuatnya bertanya-tanya. Jika benar mereka membawa rezeki, dalam bentuk apa rezeki itu akan datang? Ia tidak melihat emas, perhiasan, atau uang berlimpah seperti yang sering diceritakan orang-orang. Tapi ia percaya, Allah pasti memiliki cara tersendiri dalam menurunkan berkahnya. Mbah Karmi berdiri, lalu berjalan perlahan ke halaman rumahnya. Udara pagi yang segar membelai wajahnya yang keriput. Ia menatap tanah di depan rumahnya yang selama ini gersang. Tak ada yang tumbuh selain ilalang kering. Namun, matanya terbelalak ketika melihat sesuatu yang berbeda. Tanah yang biasanya keras dan tandus, kini tampak lebih subur. Dan yang lebih mengejutkan, tumbuh-tumbuhan mulai muncul dari tanah itu, seolah baru saja ditanam seseorang. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu dengan jemarinya yang rentah. Subhanallah. Subhanallah. Langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Seorang pemuda bernama Rudi, tetangganya yang dulu jarang bertegur sapa, berjalan mendekatinya dengan wajah heran. "Mbah, panjenengan tanam sesuatu di sini?" Tanyanya sambil menunjuk ke arah tanah yang mulai menghijau. Mbah Karmi menggeleng. "Tidak, Le." Mbah juga heran. "Tadi malam tanah ini masih kosong." Rudi menggaruk kepalanya, lalu jongkok untuk mengamati lebih dekat. "Mbah, ini bukan cuma rumput liar. Lihat ini, ada bibit padi. Ada juga beberapa tanaman lain, seperti ladang yang baru ditanam." Mbah Karmi makin tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, seorang ibu-ibu datang tergopoh-gopoh ke arahnya. "Mbah Karmi, astagfirullah, Cepat-cepat. ini bagaimana bisa terjadi?" Why? Mbah Why Karmi don't menoleh ke arah know? perempuan itu. Bu Siti, Don't salah satu know. tetangganya yang dulu pernah membencinya karena dianggap miskin dan tak berguna. "Ada apa, Bu?" tanyanya pelan. "Mbah harus lihat sendiri. Sumur di belakang rumah panjenengan. Airnya penuh." Mbah Karmi semakin bingung. Sumur di belakang rumahnya sudah lama mengering. Bahkan, sejak kemarau panjang tahun lalu, sumur itu tidak pernah lagi mengeluarkan air. Dengan langkah tatih, ia Why? Siti menuju You belakang rumah. can. Dan benar saja, sumur tua yang selama ini kering kini meluap dengan air yang begitu jernih. Permukaannya berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Beberapa tetangga yang sudah berkumpul di sana pun tak henti-hentinya berbisik heran. "Mbah Karmi pasti melakukan sesuatu," bisik salah seorang warga. "Ini bukan hal biasa. Air sumur ini lebih bersih dari sumur manapun di desa ini," timpal yang lain. Mbah Karmi hanya bisa berdiri terpaku. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa alasan. Rezeki yang dikirim oleh malaikat itu mulai tampak nyata. Namun, kejadian aneh tak berhenti di situ. Sejak pagi hingga menjelang siang, orang-orang terus berdatangan ke rumah Mbah Karmi. Ada yang sekadar ingin melihat ladang yang tiba-tiba subur. Ada pula yang ingin mengambil air dari sumurnya yang kini tak pernah kering. Tapi yang paling mengejutkan adalah seorang pria berpakaian rapi yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya menjelang sore. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Heru, seorang pengusaha besar dari kota yang sedang mencari lahan untuk proyek pertanian organik. "Mbah Karmi, saya mendengar bahwa tanah di sini sangat subur. Bolehkah saya melihat lebih dekat?" tanyanya dengan sopan. Mbah Karmi mengangguk, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Pak Heru berjalan mengelilingi halaman rumahnya, mengamati setiap tanaman yang tumbuh dengan takjub. Luar biasa, tanah di sini memiliki unsur hara yang sangat baik. Saya bahkan tak pernah melihat tanah sekaya ini di desa lain, gumamnya. Ia lalu berbalik menatap Mbah Karmi dengan serius. "Mbah, bagaimana kalau saya membeli hasil panen dari tanah ini secara rutin? Saya ingin bekerja sama dengan panjenengan. Saya yakin ini akan menjadi awal yang baik bagi desa ini." Mbah Karmi membelalakan matanya. Apa yang baru saja ia dengar? Seorang pengusaha besar dari kota ingin membeli hasil panennya, padahal baru kemarin tanah ini masih gersang. Namun sebelum ia sempat menjawab, sesuatu yang lebih mengejutkan